yang ribet. Elis. Ya, Kak Elis. Kak Elis kena. Oma di kesintang. Agak Kak Elis. santai. Jelo mata Kak Elias. Keluar kah? Kak Elis dah keluar kah? Apa? Kak Elis kat mana ni? Agak mana? Aduh. Mesti ya, Mak? Okey. Okey, Kemudian. macam operator macam operator Mbak ya. Studio macam apa? Mana syarat? Ya. Ya, kita siap anda Pak Rizal. Kami dah kita Pak Rizal. Oke kawan-kawan, kita bisa mulai? Bisa. Kita mulai ya. Jadi Ya. nanti suaranya jangan matikan dulu. Suaranya tidak apa-apa. Nanti pas kuliah baru matikan. Kalau nak ngomong hidupkan. Atau kalau tengah-tengah saya cakap nak ngomong tidak apa-apa. Atau angkat tangan. Ada kan menu angkat tangan tahu kan? Bukan angkat tangan macam ini. Ada menu angkat tangan. Jadi saya tahu ada yang nak cakap. Atau cakap aja langsung tidak apa-apa. Tidak saya kunci kok. Asal hidupkan aja mikrofonnya. Oke. Baik, kita mulai ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran kawan-kawan sekalian. Sudah gampang kan pakai Zoom ternyata? Bisa Kak, saya ini satu hari ngeje mana ni. Ada Hilda, mana Dia Hilda? pernah. Suka nak lebih-lebih. Dia pernah pada dia. Oke. Tak, dia pernah kan? Karena sudah biasa, sudah akrab, maka minggu depan kita tingkatkan lagi kemampuan IT kita agar betul-betul kuliah online. Jadi minggu ini minggu kedua ya kita menggunakan Zoom. Nah, sebetulnya ini pun sudah alhamdulillah ya kita dapat bertatap muka jarak jauh seperti ini. Tetapi disebut sebagai perkuliahan online belum sampai kita ini. Kita ini baru bertatap muka seperti dalam kelas lah. Dosen, mahasiswa dalam kelas saling berkuliah lah. Tetapi perkuliahan itu kan ada absensi. Ini saya tidak hafal nih mana-mana yang absennya nih. Saya cincai lah dua minggu ini ya. Nah, Tak apalah Pak, anggap je lah ni karena virus corona. ya nilainya macam mana, ujiannya macam mana, dan lain-lain ya. Karena itu Langsung sarjana aja semua. Pak, ada suara Pak Habib. Langsung wisuda. Langsung sarjana semua. Mana Pak Habib nih? Saya mati ya. Hidupkan videonya Pak Habib. Oh, Pak Rustam dua mobil loh, Ben. Jadi, mati lampu. Oke. Jadi minggu depan kawan-kawan, Sarini Fitri. Minggu depan kawan-kawan, kita akan lengkapi Zoom kita ini dengan aplikasi perkuliahan namanya Classroom. Pernah dengar? Pernah ya? Ini contohnya. Tapi belum pernah coba. Inilah kayak contohnya. Jadi nanti install Classroom. Kalau kawan-kawan sudah bisa pakai Zoom, pasti bisa pakai Classroom. Ini contohnya nih. Dan matikan. Iya. Nanti kawan-kawan saya undang dengan nomor kode seperti saya kirim nomor kode untuk Zoom tuh. Klik nih yang plus nih. Klik gabung ke kelas. Kalau sudah gabung di sini nanti, saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Kita ujian juga, tidak usah pakai. Kalau ngomong seperti ini kan makan pulsa banyak nih. Kalau Mak Joyah tak apa-apa, pulsa banyak.
Saya pakai wifi, Pak. Oh, pakai wifi ya. Nah, jadi ke depan kuliah kita cukup 10 menit saja selesai. Sebentar saja. Sisanya kita pakai Google Classroom. Jadi kawan-kawan tinggal buka saja mata kuliah seperti ini kira-kira. Nah, nanti klik mata kuliah yang sedang kita bahas. Nah, di situ ada video. ini ya, nampak kan? Saya share nih. Nampak. Ada videonya. Tiap kali kuliah, saya kirimkan videonya, saya kirimkan materinya. Buka. Kalau tidak sempat malam, buka siang. Kalau tidak sempat pagi, buka subuh. Kalau tidak sempat, ya begitu ya. Jadi waktunya terserah kapan saja, agar lebih fleksibel. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan Google Classroom ini minggu ketiga, minggu depan lah ya. Iya, Pak. Baik. Kita share. Sekarang kita masuk kuliah kita yang sebenarnya, akuntansi. Sekarang kawan-kawan silakan matikan semua suaranya. Menu lah. Oh, nih. Sudah, matikan suara ya semua. Oke. Jadi malam ini kita akan bahas tentang jurnal, tapi sampai selesai. Perhatikan di layar, suaranya matikan semua ya kawan-kawan ya, biar nggak apa namanya, storing ya, apa istilahnya itu kalau mic beradu atau apa aja ya. Jadi ini siklus akuntansi. Kemarin kita belajar satu-satu, belajar buku besar, belajar analisis transaksi. Malam ini kita tes semuanya. Bagaimana merangkai antara transaksi, menuju jurnal, menuju buku besar, menuju neraca saldo. Sekali jalan. Betukuh. Nah, kita mulai biar lengkap langsung dengan contoh soal. Berarti ini, contoh soal ini kita anggap transaksi. Ada 7 transaksi. Bagaimana caranya memindahkan transaksi yang 7 ini ke jurnal? Lalu bagaimana cara memindahkan jurnal ke buku besar? Lalu pindahkan buku besar ke neraca saldo. Kalau sudah keempat-empatnya sebetulnya kuliah kita hampir selesai. Nah, untuk mengujinya kita tes malam ini. Ingat yang merah ini ya. Ini rumus akuntansi. Aktiva tambah biaya tambah peripe sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Semua rekening yang sebelah kiri ini kalau dia bertambah debit. Semua rekening yang sebelah kanan ini kalau dia bertambah kredit. Ingat itu. Jadi apapun transaksi mau 7, mau 70, ini aja ingat. Nggak usah dihafal jurnalnya. Kita mulai dengan yang pertama. Babi. Oke. Yang pertama ya. Pada tanggal 1 Mei, nah transaksi itu lengkapnya kan ada tanggal. Kita tidak disarankan menjurnal ini langsung ke buku besar seperti yang kita bahas minggu lalu. Karena di buku besar itu tidak ada tanggalnya. Kalau ada kesalahan, repot kita menelusurinya. Oleh karena itu kita diminta dari transaksi bikin jurnal dulu. Biar tahu kalau salah, tahu kita di mana letak kesalahannya untuk diperbaiki. Oke. Transaksi 1. Transaksi 1. Apa Pak Beb? Ya, Bingung ya? Oke. Soal nomor 1 ya. Pada tanggal 1 Mei 2003 dikirim kas. Diterima kas, maksudnya ini salah ketik ini. 11.000 dan kendaraan 11.000. Halo, suaranya dimatikan ya.
Halo. Halo. Oke, suaranya matikan. Atau saya matikan semua ya. Ya, diterima kas 11.000 dan kendaraan 15.000 dari Tuan Ubaid sebagai modal awalnya. Ingat ya, tiap transaksi itu, oke suaranya saya matikan semua kalau gitu ya. Saya matikan semua suaranya. Manggil. Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang suaranya semua sudah saya matikan. Nanti kalau yang mau ngomong, hidupkan ya, atau angkat tangan. Jadi, transaksi nomor 1 tadi, diterima kas 11.000, kendaraan 15.000 sebagai modal Tuan Ubaid. Apa rekeningnya ya? Nah, tiap-tiap kita mau belajar akuntansi kan ada ini yang dikasih dosen atau perusahaan. Ini, nama-nama rekening. Ingat ya, rekening itu minimal berpasangan. Ada debit, ada kredit. Nggak mungkin cuma satu. Lebih dari dua. Dua atau lebih maksudnya. Nah, berarti kalau ini transaksinya ada kas. Ada kas. Ada kendaraan. Kendaraan sama-sama aktiva ya. Ada modal. Ada modal tuh. Gimana jurnalnya kalau gitu? Sekarang kita cek mana debit, mana kredit. Diterima kas 11.000. Kalau kas diterima bertambah berkurang ya? Bertambah. Debit kredit, debit. Berarti kas 11.000 debit. Dan kendaraan. Kendaraan kan aktiva. Dikasih kendaraan bertambah berkurang kendaraannya? Bertambah dong. Debit kredit, debit. Kan aktiva. Yang sebelah kiri kalau bertambah debit. Berarti tulis kendaraan 15.000 debit. Satu lagi apa? Modal. Modal tanpa dilihat pun pasti kredit kan. Yang lain udah debit. Nah, mungkin debit semua kan. Tapi kita cek. Modal bertambah berkurang. Bertambah dong. Makin dia setor makin tambah modalnya. Kalau modal bertambah debit kredit. Sebelah kanan kalau bertambah mana ya? Berarti kredit. Masukkan modal Tuan Ubaid 26.000 kredit. Selesai nomor 1. Untuk mencatat transaksi nomor 1. Dari mana tahu 26.000? Kan tak ada di sini 26.000. Kan debit kredit harus balance. Kalau 11.000 di atas, 11.000, 15.000 di bawah, di sini harus 11 tambah 15. Kalau enggak balance dia kiri kanan debit kredit. Gitu. Soal nomor 2. Pada tanggal 4 Mei 2003 dibeli perabot seharga 5.000. Dari jumlah tersebut 2.000 dibayar tunai, sisanya ngutang. Berarti apa aja rekeningnya tuh ya? Berarti rekeningnya perabot, kas, kan tunai nih, utang. Kita cek. Kalau dibeli perabot, perabotnya nambah berkurang. Aktiva kan perabot, makin dibeli makin nambah. Berarti debit. Tulis perabot kantor debit. Oh ya, ini format jurnal ya. Ada rep di sini, nanti gunanya apa kita bahas lebih lanjut. Ini kosong, nanti ada gunanya nih. Oke, perabot kantor debit kan bertambah. Lalu kas dibayar tunai, kas dibayar berarti kasnya berkurang. Debit kredit, kredit berarti kasnya 2.000. Utang sisanya, berapa utangnya? Nggak ada nih tulis di sini. Kita cari sendiri. Perabot 5.000, bayar 2.000. Berapa sisa utangnya? Pastilah 2 tambah 3 biar sama dengan 5. Selesai jurnal yang kedua untuk mencatat pembelian perabot. Soal nomor 3. Pada tanggal 15 Mei 2003 dijual jasa angkutan secara kredit. Berarti kita jual jasa. Kita dapat apa? Pendapatan. Cuman orang tuh utang. Mestinya
diterima jasa angkutan secara tunai, berarti kas dan pendapatan. Sekarang dia kredit. Nah, kalau kita berutang, hutang. Kalau orang berutang dengan kita, namanya piutang. Nah, sekarang berarti pendapatan kita bertambah berkurang? Bertambah. Debit kredit. Kalau pendapatan bertambah debit kredit ya. Oh, di sini letaknya, berarti kredit. Tulis di sini. Pendapatan jasa 1.500 kredit. Satu lagi apa? Bayar secara kredit. Berarti orang berpiutang pada kita. Tulis piutang usaha sebelah pasti debit. Lawannya 1.500. Selesai untuk menjurnal transaksi yang nomor 3. Oke. Ini bacanya piutang usaha pada pendapatan jasa. Jadi yang satu dengan yang satu kan beda tuh. Nah, bacanya pada. Itu cara bacanya ya. Oke, nomor 4. Tuh, tanggal 17 Mei 2003 dibeli BHP sebesar 1.000 tunai. Dia beli tunai, berarti kas. BHP yang dibeli, berarti pasti ada rekening BHP, ada rekening kas. Kalau beli barang, kasnya pertama berkurang. Berkurang. Kalau kas berkurang sama dengan kredit. Tulis, kas kredit. BHP yang dia beli, BHP-nya bertambah berkurang. Makin dibeli, makin bertambah. Berarti BHP debit. Suaranya matikan ya. Aku udah kena mobil. Lima mau aku mah nih kamu. Adi, Pak Adi, suaranya matikan ya. Oke, BHP-nya bertambah, berarti debit. Kasnya berkurang, berarti kredit. Sehingga jurnalnya sama dengan BHP pada kas, 1.000 debit, 1.000 kredit. Selesailah jurnal yang keempat. Yang kelima, soal nomor 5. Pada tanggal 20 Mei, diterima kas dari debitur untuk melunasi hutangnya. Hutangnya ya, ingat. Hutangnya, berarti dia berhutang. Kalau dia berhutang, kita ngapain? Kita berpiutang. Berarti rekening ada di nomor 5 ini, kasnya diterima kas. Kasnya bertambah, piutang kita makin dibayar makin berkurang. Kan kita punya piutang kalau makin orang bayar makin kurang ya. Berarti kita cek di sini. Kas bertambah debit kredit. Soal nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kas bertambah debit 900. Piutang usaha bertambah berkurang. Berkurang. Kredit berarti di sini kan. Piutang itu kan termasuk aktiva. Kalau dia berkurang berarti sama dengan kredit. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang sama dengan 900 debit, 900 kredit. Keenam, tanggal 24 Mei 2003 dikeluarkan kas 3.000 untuk pelunasi hutang yang terjadi pada transaksi 2. Berarti kita bayar hutang. Hutang makin kita bayar bertambah berkurang? Berkurang. Tapi kas kita berkurang juga. Oke. Hutang kalau berkurang debit kredit. Hutang kalau berkurang, kalau dia bertambah kredit. Kalau dia berkurang berarti debit. Tulis ini. Hutang usaha debit 3.000. Kas berkurang. Berkurang debit kredit. Kredit. Berarti kas kredit 3.000. Sehingga jurnalnya menjadi utang usaha pada kas 3.000 debit, 3.000 kredit. Untuk mencatat pelunasan hutang tadi. Terakhir, pada tanggal 31 Mei 2003 dikeluarkan kas 500 untuk Pripe Tuan Ubaid. Pripe ya, pemilik ngambil duit kantor. Bukan maling. Kasnya berkurang bertambah? Berkurang. Pripe-nya bertambah berkurang? Pripe-nya bertambah. Makin dia ngambil, makin banyak pripe-nya. Sehingga kalau pripe kan makin bertambah debit. Kalau kas dia berkurang kredit. Sehingga jurnalnya sama dengan pripe
pada kas, 500 debit, 500 kredit. Selesai buku jurnal. Sekarang kalau sudah selesai jurnal, kita pindahkan jurnal ini ke buku besar. Caranya, Pak Adi, tolong matikan suara ya. Pak Adi Sutoko. Halo Pak Adi. Suara matikan ya Pak Adi. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau buat buku besar. Nah, cara memindahkan jurnal ke buku besar. Gini. Transaksi ada 7 buah. 1, 2, 3. Nih warna biru nih. Hijau apa biru nih. Cara mindahnya gini. Soal ada 7. Kita buatlah beberapa T. T, buat T, nggak ada isi. Nggak ada isi T, buatlah beberapa biji. 9 biji ke gitu ya. Sekarang, kas. Kita buat buku besar kas. Kendaraan. Buat buku besar kendaraan. Modal, buat buku besar modal, tapi masih kosong. Perabot, buat buku besar perabot. Utang usaha, buat buku besar utang usaha. Kas, buat buku besar, udah ada, nggak usah buat lagi. Begitu sampai habis. Oke. Lalu sekarang kita memindahkan jurnal ke buku besar. Pindah satu-satu. Kas, debit 11.000. Pindahkan ke kas, debit 11.000. Kasih tanda transaksi 1. Itu caranya. Kendaraan 15.000 debit. Ambil kendaraan, tulis 15.000 di debit. Kasih kode transaksi 1. Modal 26.000 kredit. Buat buku besar modal, tulis 26.000 di sebelah kredit. Kasih kode 1. Sudah pindah semua di buku referensi ini, kasih kode checklist. Berarti semua jurnal sudah dipindahkan ke buku besar. Selesai untuk transaksi 1. Sekarang yang kedua. Perabot debit 5.000. Kita cari buku besar perabot. Buat debit 5.000, kasih kode 2. Utang usaha kredit 3.000. Cari buku besar utang usaha. Buat 3.000 sebelah kredit, kasih kode 2. Transaksi 2 maksudnya. Kas kredit 2.000. Cari buku besar kas di atas berarti. Kredit 2.000, kasih kode 2. Lanjut. Nomor 3. Piutang usaha pada pendapatan. Debit 1.500, piutang usaha debit 1.500. Cari buku besar piutang usaha. Buat debit 1.500, kasih kode 3. Lanjut. Pendapatan jasa kredit 1.500. Cari buku besar pendapatan jasa. Nih dia. Tulis 1.500 sebelah kredit. Sama-sama kredit. Kasih kode 3. Selesai soal nomor 3. Nomor 4. BHP pada kas. BHP debit 1.000. Buat buku besar BHP. Kena 1.000 debit. Kasih kode 4. Kas kredit 1.000. Ambil buku besar kas nih dia. Kasih debit. Kasih debit BHP 1.000. Tulis 1.000 di situ. Kredit mas saya. Kas kredit 1.000. 4. Tulis kas kredit 1.000. Kodenya 4. Lanjut 5. Kas pada piutang. Kas debit 900. Ambil buku besar kas, cari itu dia. Tulis 900 sebelah debit. Kasih kode 5. Piutang usaha 500. Sebelah kredit. Cari buku besar piutang usaha. Tulis 900.
900 pada... Kenapa Hilda? Tulis tanda tangan. Sebelah kredit 500. Selesai. Nomor 6. Utang usaha pada kas 3.000 debit. Cari utang usaha, mana bukunya? Tulis 3.000 debit. Kasih kode 6. Lanjut. Kas kredit 3.000. Cari kas 3.000 kredit, kasih kode 6. Soal terakhir. Prepe Tuan Ubaid pada kas. Prepe debit, kas kredit. Cari buku besar prepe. Tuh dia. Tulis 500 debit, kasih kode 7. Terakhir, kas kredit 500. Cari buku besar kas. 500 sebelah kredit, kasih kode 7. Selesailah seluruh buku besar. Sekarang, gimana cara memindahkan buku besar ini ke neraca saldo? Ini. Semua buku besar yang ada ini 9 buah, kita buatkan saldonya. Kas sekarang. Semua debit kita jumlahkan. Perhatikan ya. Ini kas. Debit kita jumlahkan tuh. 11.000 tambah 900. 11.900. Kredit jumlahkan 6.500. Sekarang buat saldonya. Saldonya di sebelah mana? Pasti sebelah yang paling besar. 11.900 sama 6.000 mana besar? Besar 11.000, berarti saldonya pasti di sini. Yang besar kurang yang kecil. Berarti saldonya dapatlah 5.400. Saldo kas. Kendaraan. Debit 15.000, kredit 0. Berapa saldo? 15.000 kurang 0, 15.000. Tuan Ubaid, debit 0, kreditnya 26.000. Berapa saldonya? Saldo sebelah kredit, kan yang besar. 26.000. Terus sampai selesai, prepe Tuan Ubaid. Debitnya 500 jumlahnya, kreditnya 0, 500 kurang 0, saldo lah 500, sebelah debit. Selanjutnya, saldo kas, saldo kendaraan, saldo modal, saldo pendapatan, saldo BHP, saldo prepe, semuanya pindahkan ke neraca saldo. Ini neraca saldo. Ini format neraca saldo. Dari mana kita tahu kas, piutang, dan lain ini? Sebetulnya dari sini. Ini kan ada rekening. Ini dikasih dosen atau dikasih kantor ya. Kalau yang kerja di kantor pemerintah, ini perbub yang menetapkan. Kalau di perusahaan yang menetapkan. Nanti kalau soal ujian, dosen yang menetapkan. Kita salin, cuman nggak salin semua, kebanyakan. Kita salin yang ada aja. Kas ada salin, kendaraan ada salin. Gitu ya. Udah kita salin, kas berapa saldonya? 5.400. Tulis 5.400. Kendaraan berapa? 15.000. Tulis 15.000. Kok lompat-lompat ya? Sesuai urutan. 100, 120. Biar rapi. Modal berapa saldonya? Kredit 26.000. Tulis modal, kredit 26.000. Semuanya salin. Jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Harus sama. Harus balance. Kalau tidak sama, pasti salah. Sekian. Selesai jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Kuliah kita selesai? Halo? Ya, kuliah kita selesai ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya? Deh, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan, jadi gini. Kita sambung kuliah kita minggu depan. Besok mungkin saya kirimkan sebuah nomor. Nomor itu gunanya untuk bergabung ke classroom. Biar kita tidak usah lama kayak malam ini kuliahnya. Habis pulsa. Terima kasih perhatiannya. Pulsa banyak ya. Ada pertanyaan?
Cukup ya. Baiklah, kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Saya yang perhatiannya. Apa Pak Habib? Paling saya yang kurang pulsa. Buku Pak Habib tak nampak. Lapor sama Pak Joya. Nih, lapis pulsa. Oke. Paket sekarat, Pak. Oke, terima kasih ya perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.